Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Dwi Haryanto dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti yang akan memandu acara pada siang hingga sore hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, ya. Tentu saja yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kita semua dapat menghadiri acara rutin yang dilaksanakan oleh STMA Trisakti, yaitu Manajemen Sharing Session. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu hadirin dan adik-adik untuk dapat on cam menyalakan kameranya yang mungkin agar kegiatan ini menjadi lebih interaktif dan apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Baik, terima kasih. Kegiatan manajemen sharing session ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap bulan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti sebagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, pesertanya berbagai macam, bisa masyarakat umum, dari industri perasuransian, siswa-siswi dan lain sebagainya. Di mana pendaftaran dari kegiatan ini gratis, kita tidak memungut pendaftaran, sehingga masyarakat dapat teredukasi tentang topik-topik asuransi, risiko, kebencanaan, dan lain sebagainya. Pada sore hari ini, pada siang hingga sore hari ini, kita akan bersama mendengarkan paparan materi yang sangat luar biasa dengan tema meningkatkan capacity building dalam kesiapsiagaan bencana secara langsung oleh Direktur Kesiapsiagaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Yang saya hormati pimpinan STMA Trisakti, ada Ketua STMA Trisakti Bapak Dr. Antonius Antonli, yang saat ini sedang berada di Kalimantan Barat, Kemudian Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bu Prof. Rukaesi. Beliau juga profesornya di bidang lingkungan yang sangat berkaitan dengan kebencanaan. Dan juga tentu saja Direktur Kesiapsiagaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Pangarso Suryotomo selaku narasumber, Bapak Imade Indra selaku moderator, serta Ibu Bapak, adik-adik peserta kegiatan MSS yang insya Allah berbahagia selalu ya. Baik, memasuki acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk dapat mengambil sikap sempurna.
Baik, terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan kegiatan manajemen sharing session yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti, kepada Ibu Profesor Dr. Rukaisi Ahmad Maulani MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf masih di mute, Ibu. Oke, sudah ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Bapak Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Bapak Suryotomo yang kami hormati, selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang semuanya, Pak Made, Pak Dwi, dosen-dosen STMA Trisakti, dan juga peserta yang mengikuti acara hari ini yang sangat penting. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Direktur Kesiapsiagaan BNPB. Selamat siang Pak. Izinkan saya mewakili Bapak Ketua STMA Trisakti, Bapak Dr. Antonius Antonli yang pada kali ini sedang berada di Kalimantan dengan adanya suatu kegiatan yang dilakukan selama beberapa hari ini. Para peserta yang kami hormati, hari ini kita akan mendengarkan pengarahan dari Bapak Direktur BNPB mengenai meningkatnya capacity building dalam kesiapsiagaan bencana. Saya kira topik ini sangat penting ya dalam situasi sekarang ini di mana kita sedang mengalami bencana yang saya kira sudah cukup agak lama ya Pak ya, dengan adanya apakah mungkin karena terjadinya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim sehingga terjadi kenaikan gelombang, kemudian turunnya, sekarang juga ada turunnya di Indonesia hujan es dan lain sebagainya. Saya kira kita perlu pengarahan atau informasi dari Bapak mengenai hal ini. Oleh karena itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak untuk menjelaskan apa sih yang sebetulnya yang terjadi pada saat ini dan apa yang harus kita lakukan supaya kita bahaya-bahaya yang mungkin akan menimpa kita bisa tanggulangi bersama atau kita bisa setidak-tidaknya dikurangi. Terima kasih kepada kepada Dr. Made yang akan memandu acara ini, dan juga terima kasih atas kehadiran semuanya. Untuk itu marilah kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka acara session pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Profesor Dr. Rukaisi yang telah membuka acara manajemen sharing session pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu serta adik-adik hadirin ya peserta webinar PKM, silakan dapat menyalakan kameranya agar kegiatan ini dapat lebih interaktif ya. Nanti akan sangat luar biasa tentunya materi yang disampaikan secara langsung dari Bapak Direktur BNPB.
Baik, langsung saja ya. Kita memasuki acara yang berikutnya yaitu pemaparan materi dari narasumber tentang kesiapsiagaan bencana. Dalam hal ini acaranya akan dimoderatori oleh Bapak Imade Indra ya. Jadi Bapak Imade Indra, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Dwi. Baik. Pak Made Indra merupakan dosen aktif ya di program studi S1 Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti yang sangat banyak ya karya tulisannya baik berupa buku ataupun penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan. Beliau juga sekaligus sebagai Wakil Ketua 1 SMA Trisakti. Langsung saja kepada Bapak Imade Indra untuk dapat memoderatori acara pada sesi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwi Haryanto yang saya hormati selaku MC pada kegiatan hari ini. Yang saya hormati pemateri kita yang luar biasa pada hari ini yang Terima kasih. beliau itu lagi di lapangan Bapak Ibu, adik-adik semua. Jadi seorang direktur yang memang terjun langsung di lapangan karena direktur kesiapsiagaan itu selalu membangun desa tangguh ya Pak ya. Kelurahan Tangguh ya. Jadi beliau adalah Pak Pangarso Suryotomo ya, merupakan Direktur Kesiapsiagaan di pusat yaitu di BNPB. Adik-adik, Bapak Ibu semua. Dapat saya sampaikan Pak Pangarso. Nah, ini nama panggilannya siapa Pak biasanya? Pak Papang ya biasanya dipanggil ya. Iya, Pak Papang. Pak Papang, kita nama akrab beliau Pak Papang. Jadi di Kementerian Sosial biasanya menyebut beliau tuh Pak Papang gitu biar lebih akrab. Nah, beliau hari ini akan memaparkan tentang satu fase penting yaitu kesiapsiagaan, di mana ini adalah bagian kalau biasanya kita sering mendengarnya mitigasi ya Bu Prop ya, mitigasi ya Bu Prop. Jadi nanti letak kesiapsiagaan ini ada di mana nih Pak Papang? Apakah di fase setelah mitigasi atau sebelum mitigasi? Mungkin kita perlu dapat pemahaman ya di mana Indonesia kalau saya lihat dari Pak Papang laporan BNPB dari pusat datanya BNPB itu sendiri dari awal tahun sampai awal tahun 2022 sampai 25 Desember 2022 itu terjadi banyak bencana alam, terutama gempa bumi, erupsi Gunung Merapi, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, banjir, cuaca ekstrim, gelombang pasang dan abrasi ya, ini yang cukup fenomenal meningkat, kekeringan, dan kalau di Jakarta secara spesifik itu banjir ya, Pak Papang. Nah, pada hari ini langsung saja kita akan mendengar pemaparan dari Direktur Kesiapsiagaan BNPB yaitu Pak Papang. Untuk waktu kami persilakan Pak. Oke, terima kasih Pak Made, Bapak Ibu sekalian, Bu Prof, dan pastinya Bapak Ibu sekalian para pemerhati serta pelaksana juga para panitia, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada acara di siang hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf, saya hari ini lagi muter-muter di sekitar Merapi ini untuk ini, dan kebetulan saya juga lagi jadi mahasiswa hari ini karena saya harus penelitian terkait sama situasi Merapi dan pastinya terutama di kawasan Borobudur. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah perkenalkan. Sebelumnya kita bersalam dulu. Kalau kami di BNPB itu ada salam tangguh, maka mungkin teman-teman yang ada di sini yang melalui webinar ini bisa kita bersalam bersama. Kalau saya sampaikan salam tangguh, maka mohon bisa dijawab tangguh, tangguh, tangguh sambil mengepalkan tangan ke dada, depan dada. Salam tangguh. Tangguh, 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 tangguh. Oke, terima kasih. Itu sebagai salam kita di dunia kebencanaan. Jadi tidak cuma BNPB saja, siapapun yang terlibat dalam kebencanaan pastinya mengenal salam itu. Nah, saya mohon Pak Made untuk ada hal yang bisa membantu saya untuk bisa menyampaikan materinya. Baik. Ya.
kami coba karena kemarin permintaannya adalah bagaimana peran generasi muda dalam penanggulangan bencana, karena yang menjadi peserta adalah adik-adik mahasiswa dan juga siswa dan pastinya orang-orang yang mau terlibat di dalam urusan kebencanaan. Jadi ini sebagai peran generasi muda dalam penanggulangan bencana, kita bicaranya masalah bagaimana dari pra sampai pasca sebetulnya. Karena teman-teman mungkin masih baru paham bahwa urusan bencana itu pada saat terjadi bencana. Namun coba kita lihat bagaimana sih alur sebenarnya. Kita kan tahu bencana, tahu apa dan sebagainya, tapi bagaimana alur. Next, saya selalu memberikan selamat dulu kepada teman-teman sekalian bahwa Anda adalah orang-orang terpilih yang telah mengambil keputusan untuk menghitung sesi ini. Bahwa sesi ini adalah menjadi keputusan kita bersama, dan teman-teman orang-orang yang terpilih, kalau tidak terpilih baik secara struktur organisasi, tapi minimal dari sisi hati nurani bahwa saya harus tahu bencana karena lingkungan daerah tinggal saya ada daerah rawan bencana dan sering terjadi bencana. Next. Nah, tadi di awal Pak Made sudah menyampaikan bahwa pernah terjadi bencana. Ini catatan kami dari 1 Januari sampai 31 Desember 2022 itu telah terjadi hampir sekitar 3.542 kejadian bencana, yang meninggal hampir 857 dan 46 orang hilang. 3.542 itu kalau kita bagi dalam setahun rata-rata tiap hari hampir ada 11 sampai 15 kali kejadian bencana di seluruh Indonesia. Yang gambar merah ini adalah yang sering terjadi bencana. Jadi ada gempa bumi itu ada 28, gunung api ada 1 kali kejadian, dan paling banyak adalah karena banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan, ya kan, gelombang pasang. Nah, melihat dari komposisi ini mungkin kita bisa kita sampaikan bahwa bencana yang terjadi ini karena bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi itu adalah bencana yang karena iklim, ada banjir, ada longsor. Nah, kalau yang tektonik itu hanya ada gunung api sekali, yaitu Semeru, dan ada gempa yang terakhir kita baru sama-sama rasakan dan kita lihat di baik di media, baik cetak maupun televisi, ada di Cianjur yang mengakibatkan hampir 63.000 rumah rusak. Sekian ribu orang terdampak dan sekian ratus orang meninggal. Artinya bahwa kenapa itu bisa terjadi? Pastinya kita tidak siap dan tidak tahu bahwa lingkungan kita adalah lingkungan yang sering terjadi bencana. Bagaimana kita tahu? Nanti saya jelaskan. Lingkungan kita itu rawan atau tidak sih? Kita harus tahu betul, karena tanpa kita tahu, kita kurang informasi, nanti kita jelaskan. Lanjut, next. Nah, selama 1 Januari sampai hari ini, itu sudah 61 kejadian. Sudah ada 5 orang meninggal. Belum ada 30 hari. Ya. Sudah 61 kejadian. Dan ini gempa bumi 2 kemarin terjadi di wilayah Indonesia Timur, dan beberapa kejadian. Ini menunjukkan bahwa daerah kita adalah daerah rawan bencana. Next, Pak. Nah, dari sisi COVID, walaupun kemarin sudah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa ada pencabutan terkait sama wilayah pencabutan atas pembatasan, namun kita juga perlu antisipasi betul bahwa ternyata COVID itu masih ada di Indonesia, dan pastinya juga kita memang harus selalu menjaga protokol kesehatan. Next. Nah, adik-adik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini adalah yang saya sampaikan tadi, bahwa ada 50.000 desa, 53.000 desa yang rawan di seluruh Indonesia. Total di Indonesia itu ada sekitar 74.000 desa. Ini ada 51, berarti hampir 80% negara kita itu adalah negara yang rawan bencana. Nah, kita bedakan. Saya itu punya ancaman apa di rumah saya. Maka
Kita bedakan di sini ada gempa bumi, ada gempa bumi dan tsunami. Jadi sehingga ini menjadi wahana edukasi kepada teman-teman sekalian, kepada saudara dan sebagainya. Kita pastikan bahwa yang akan kena gempa bumi dan terjadi tsunami itu tidak semua desa seluruh Indonesia di pinggir pantai. Hanya ada kurang lebih 5.744. Jadi walaupun nanti kita adik-adik keluarganya ada tinggal di pinggir pantai, tapi memang bukan jalur tsunami, ya tidak usah ini. Tapi gempa buminya perlu diingat bahwa gempa bumi itu hampir 47.000 desa seluruh Indonesia. Berarti hampir 50% negara kita adalah rawan gempa bumi. Di Gunung Api juga kita punya 2.000 sekian desa, terus 34.000 desa yang rawan banjir, rawan longsor, dan sebagainya. Permasalahannya bukan jumlah desa, namun yang perlu kita ingat juga di sini, menurut data statistik dari BPS dan kita gabungan dengan data desa dan kerentanan desa atau risiko desa, maka ada 51 juta keluarga tinggal di daerah rawan bencana yang tinggi dan sedang. Kemungkinan kita ini juga tinggal di daerah rawan tinggi dan sedang, atau kita saat ini berada di daerah rawan tinggi dan sedang. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, next Pak, tolong. Nah, untuk mengetahui bahwa daerah kita itu tinggi dan sedang, maka kami BNPB sebetulnya sudah membuat satu bentuk aplikasi yang bisa di-download melalui Android kita, handphone kita, bahwa kita sebut sebagai Inaris. Mungkin sambil lalu teman-teman para peserta bisa mendownload melalui Play Store, ya. Kita boleh download, nanti kalau udah muncul nanti bilang sebagai tamu saja. Setelah itu nanti ada risiko. Nah, saat seperti terjadi saat ini, saya ada di sekitar Borobudur, itu punya ancaman yang disebut sebagai gempa bumi. Gempa bumi apa? Sedang. Sebagai contoh di dalam handphone saya bisa saya perlihatkan. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita di sini bisa kita lihat akan ada rekomendasi apa yang harus dilakukan kalau daerah yang kita tempatin saat ini adalah rawan akan gempa bumi. Nanti juga ada teman-teman sekali bisa memastikan bahwa di sana ada kerawanan-kerawanan apa, dan rekomendasinya juga ini adalah cara kami, pemerintah dalam hal ini, BNPB bersama seluruh stakeholder pastinya memakai ini untuk memastikan bahwa kita saat ini berdiri itu punya risiko apa, punya kerentanan apa. Mungkin kalau baca majalah lama, baca buku nggak mungkin, ya kan, bukunya harus dibawa kemana-mana, maka bisa kita lihat di situ. Biasanya tidak muncul satu, tapi ada 2 atau 3 kerentanan atau risiko yang ada di sana. Contoh di Jakarta mungkin ada banjir tinggi, gempa sedang, ya kan. Kalau kemarin masih COVID, kita sebut sebagai COVID-nya tinggi karena COVID sudah mulai menurun, maka COVID-nya kami hapuskan di sini. Nah, Inaris ini bisa kita bawa kemanapun, dimanapun kita berada. Inaris ini bisa jadi pedoman awal untuk memastikan kesiapsiagaan kita. Kenapa ini? Tadi Bu Prof menyampaikan apa yang harus kita lakukan, dasarnya dari mana, apakah bencana ini bisa dikurangi? Tidak. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita supaya kita selamat dari bencana dulu. Ada beberapa hal nanti saya sampaikan, ya. Ada yang termasuk bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan ini. Nah, ini yang kita pahami dengan 4 kuadran di prioritas ketangguhan masyarakat atau berbangsa. Pertama, Inaris, ilmu pengetahuan, risk understanding. Kita sudah memberikan Inaris. Terus bagaimana risk government-nya, bagaimana merencanakan kalau terjadi. Sehingga kenapa ini harus di-download, terus pastinya dipelajarin, supaya nanti teman-teman, adik-adik, peserta sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa merencanakan, kalau saya saat ini di sini terjadi gempa, apa yang harus saya lakukan? Apakah kita harus teriak-teriak gempa? Kan nggak mungkin. Pertama yang kita lakukan adalah memastikan bahwa diri kita itu pada posisi yang aman. Kalau itu risikonya gempa, berarti
jangan duduk di atas lampu, contoh gitu kan, yang lampu gantung yang besar, dekat-dekat lukisan yang besar, tapi kita jangan dekat jendela kaca, kita biasa duduk yang tempat, dan pastikan di mana kalau terjadi gempa kita segera untuk mengevakuasi diri kita secara mandiri. Kita tahu titik-titik, jalur-jalur, sehingga kami selalu meminta, apalagi nanti dari pihak kampus juga bisa mendorong bagaimana titik-titik kumpul jalur evakuasi itu mulai diberikan tanda dan dilatihkan kepada semua orang yang akan di sana. Kemudian ada investasi, bagaimana kita investasikan adalah dengan cara yang tadi saya sampaikan, bahwa kita berlatih itu adalah bagian dari investasi. Kita bikin rambu itu juga bagian dari investasi. Kita membuka, mendownload, memahami risiko, itu juga sudah bagian dari investasi. Yang terakhir adalah yang paling penting, saya itu tahu semua, adalah bagaimana pengetahuan atau good response-nya kita mulai, yaitu dengan berlatih dan simulasi. Berlatih simulasi pastinya sangat membingungkan, sangat susah. Karena kita tidak punya, belum sadar bahwa lingkungan kita itu rawan bencana. Tapi bagi warga yang sudah sering terjadi bencana, maka latihan itu menjadi sesuatu yang wajib. Nah, bagaimana masyarakat Indonesia untuk bisa berlatih secara wajib? Mungkin nanti setelah ini Pak Made kita bisa kerjasama di kampus, bagaimana untuk latihan evakuasi pada saat terjadi bencana di gedung kampus. Setelah itu mereka untuk rutin juga latihan di rumahnya masing-masing. Apalagi pastinya teman-teman adik-adik peserta ini sudah punya handphone semua. Pastinya bisa merekam aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan, nanti direkam, dan itu menjadi salah satu tugas dari kampus, bahwa bagaimana keselamatan diri dari masing-masing keluarga di kampus, termasuk mahasiswa, dosen, dan sebagainya. Nah, latihan ini bisa kita lakukan secara serentak. Kami BNPB sudah menetapkan bahwa setiap tanggal 26 April itu kita sebut sebagai Hari Kesiapsiagaan Nasional. Tepat jam 10 nanti akan bunyi sirine seluruh Indonesia, dan kita akan berlatih bersama bagaimana kita melakukan latihan evakuasi mandiri dari di mana kita tempat berada. Di rumah, di kampus, di terminal, di desa-desa kita latihan bersama. Itu sudah, ini adalah tahun ke-6, dan kami akan mensuarakan terus ini bagaimana latihan ini bisa dilakukan serentak seluruh Indonesia. Seperti halnya waktu kita memperingati Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November, sirine berbunyi, maka kita wajib mengenakan jilbab. Nah, ini kita juga sama. 26 April kita lakukan latihan secara bersama, ya kan? Secara mandiri sesuai dengan risiko ancaman yang ada di wilayah kita. Tinggal kita. Contoh, saya di kampus, kami juga latihan di kampus. Saya waktu itu kami ada di rumah, kami akan latihan di rumah. Ini yang bisa kita lakukan. Lanjut, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai penghantar pada sesi ini, maka selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit definisi supaya teman-teman, adik-adik, para peserta juga paham apa itu bencana. Definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, di sana disebutkan bahwa peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam, non-alam maupun manusia, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerugian lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, sekarang kalau di depan kampus kita ada genangan hanya seleher atau semata kaki, ya kan, atau seleher ayam, itu disebut bencana tidak? Kan pastinya tidak, karena hanya air yang mengenang di depan kampus itu belum kena bencana, karena tidak menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, ya kan, karena hanya genangan karena beberapa faktor, contoh. Dan kalau menurut PBB dari UNHCR tahun 2020 juga sama, hampir sama, ini suatu
gangguan serius, jadi ini lebih masuk lagi porsinya ke dalam kebencanaan, suatu gangguan serius terhadap berfungsian masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari sisi material, ekonomi, dan atau lingkungan, dan gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Jadi ini ada dua batasan, tapi kami pastinya kita sebagai bangsa Indonesia pastinya menggunakan keputusan dari keputusan negara, keputusan pemerintah dan DPR, yaitu dengan Undang-Undang 24 tahun 2007. Undang-Undang 24 2007 itu sebagai dasar dari seluruh rangkaian kegiatan di dalam urusan penanggulangan bencana, baik yang dilakukan pemerintah, dilakukan masyarakat atau lembaga, dilakukan kaum profesional, dalam hal ini ada perguruan tinggi, ada media, dan ada lembaga usaha. Ini yang harus kita pahami. Lanjut. Jadi next, ini sebagai tata aturan di dalam kebijakan dan tujuan penanggulangan bencana. Izin Pak Made, saya dikasih waktu berapa menit ya? Sampai jam 4 Pak, maksimal Pak. Oke. Oh, ya. Masih lama, berarti masih cukup waktu lah ya. Nah, jadi saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan di awal, luar biasa waktu kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu pasti karena itu lagu wajib, ya kan? Tapi apa urusannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam urusan kebencanaan? Tadi dinyanyikan yang ingat itu, bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ya kan? Nah, karena kita itu sudah bangun mulai tahun 1945 sebagai tujuan dari Konstitusi Indonesia. Itu ada pembukaan Undang-Undang 45. Di sana disebutkan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dari apa? Dari semua faktor. Namun yang paling penting di sini kalau kita bicara masa bencana, maka tumpah darah Indonesia dari apa? Dari bencana. Jadi kami sudah membuat yang namanya INARE sebagai panduan, sebagai pembelajaran. Namun juga kita harus ingat juga bahwa bagaimana kita membangun yang namanya tadi, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Nah, kita juga pemerintah membangun waktu itu dengan Undang-Undang 24. Itu sebagai rumahnya. Jiwanya sudah ada mulai tahun di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, di tahun 2017, pemerintah bersama DPR yang membentuk satu rumah di dalam urusan penanggulangan bencana yang kita sebut dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Saya tidak akan bicara pasal demi pasal karena itu butuh waktu kurang lebih diskusinya ya sebulan lah. Kita ngejum sebulan penuh untuk diskusikan masalah undang-undang ini. Tapi kita ambil paling kecil dulu, paling manfaatnya dulu, yaitu dari tujuan. Karena setiap undang-undang itu pasti ada tujuannya. Tujuannya ada satu, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Dengan apa memberikan? Siapa yang memberi perlindungan? Pemerintah. Siapa yang disebut pemerintah? Biar adik-adik tahu juga pastinya Bapak Ibu sekalian. Siapa yang disebut pemerintah? Kalau di tingkat pusat ada presiden. Itu sebagai pemerintah. Urusan bencana maka ditunjuklah BNPB. Itu sebagai pelaksana dari pemerintah dalam urusan bencana. Di provinsi ada gubernur. Itu sebagai pemerintah. Sebagai pelaksana pemerintah dalam urusan bencana, maka dibentuklah BPBD provinsi, di tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten juga ada bupati wali kota, maka di tingkat kabupaten kota dibentuk yang namanya BPBD provinsi dan BPBD kabupaten dan kota. Sehingga tataran inilah yang harusnya
bisa kita clear bahwa kalau urusan bencana itu siapa pemerintah? Ya presiden, ya gubernur, ya bupati wali kota. Siapa pelaksananya? Yaitu BNPB, BPBD, diikutin oleh seluruh komponen yang lain. Di Indonesia tidak cuma BNPB saja yang melakukan kegiatan kebencanaan, karena hampir semua kementerian lembaga dari 52 kementerian lembaga itu semuanya melaksanakan fungsi dalam urusan kebencanaan. Contoh, Kementerian Sosial, dia punya kewajiban menyiapkan shelter dan logistik permakanan. Sebagai ini. Terkait pertolongan pencarian orang hilang dan sebagainya, karena ini adalah Basarnas. Urusan pembangunan jalan pastinya pekerjaan umum. Urusan kesehatan terkait sama terjadi bencana bukan BNPB, tapi Kementerian Kesehatan. Terkait sama peraturan-peraturan ada di Kemendagri, maka di Kemendagri juga ada Direktorat Penanggulangan Bencana. Karena tugasnya adalah bagaimana menata kelolakan kegiatan-kegiatan kebencanaan yang bisa dilakukan oleh stakeholder baik tingkat pusat sampai ke tingkat paling rendah yaitu desa. Kedua, ada pembahasan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Kita selaraskan bareng, karena undang-undang peraturan di Indonesia cukup banyak, hampir setiap tahun kita punya memunculkan undang-undang, dan supaya ini menjadi selaras, pastinya ini dikaitkan dengan undang-undang. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terarah, terkoordinasi, dan menyeluruh. Makanya sebagai dasar tadi, kita harus tahu benar supaya ini menjadi terencana dan menyeluruh pastinya, maka kami melakukan kajian risiko, sehingga tadi dimunculkan di awal, tadi ada 53.000 desa rawan, sehingga supaya ini juga menjadi menyeluruh, maka kami juga membuat yang namanya desa tangguh, keluarga tangguh, dan sebagainya, termasuk sekolah aman bencana, dan sebagainya. Menghargai budaya lokal menjadi penting dan wajib, membangun partisipasi dan kesetiakawan, kemitraan publik dan swasta. Keenam adalah mendorong semangat gotong royong, kesukarelawan, kedermawanan, ya kan, dan pastinya menciptakan perdamaian dalam berkehidupan. Kalau ini nggak ditata, maka pastinya kegotong royongan akan hilang. Gotong royong seperti apa sih Pak dalam bencana itu? Contoh kejadian baru-baru kemarin Cianjur, ya kan? Nggak mungkin itu dilakukan oleh pemerintah, maka semua pihak kita ajak, ya kan? Sebagai hingga kami nanti saya sampaikan bahwa kami waktu itu Cianjur apa yang harus kami lakukan? Oke, pemerintah melakukan ini. Yang luar pakai apa? Pihak swasta seperti apa? Relawan organisasi kemudian seperti apa? Maka kami juga membuat yang namanya desk relawan, bagaimana teman melaporkan, memberikan informasi apa yang dilakukan di sana dan kapan, sampai kapan dan sebagainya. Nah, next, ini yang nasional. Dengan urusan negara, urusan bencana itu juga menjadi urusan global atau secara internasional. Ini adalah 7 target yang sudah kita rumuskan secara bersama-sama di 118 negara pada saat Sendai Framework for Disaster yang kita lakukan di tahun 2015. Ini nyambung sama kesepakatan sebelumnya juga yang kita sepakatin di Jepang juga. Nah, 2015 sampai 2030 apa sih yang harus diikutin oleh seluruh negara, sehingga termasuk mungkin dari kampus Trisakti ini juga bisa mendorong ke sana. Ada 7 target global yang harus kita sepakatkan, harus kita jalankan. 7 itu ada 4 mengurangi dan 3 menambah. Apa yang harus kita kurangin? Kematian akibat bencana. Garut sangat luar biasa dengan kejadian itu, sekian ratus orang meninggal. Bagaimana itu kita kurangi? Apakah kita kurangin bencananya? Oh, ini daerah bencana, sehingga kita pindah ke lokasi yang paling tidak terjadi bencana, kan tidak mungkin. Apalagi tadi di awal di peta itu sudah jelas bahwa yang merah-merah itu yang terjadi bencana selama 2022 dan ada hanya tinggal 20% negara kita yang tidak mungkin, yang tidak rawan bencana itu hanya 20%. Apakah yang warga yang 20% itu, yang 80% itu kita pindahkan ke daerah yang 20% yang aman dari bencana? Tidak.
Nggak mungkin kan. Jadi tidak mungkin kita itu dengan kondisi wilayah Indonesia, satu kita tidak mungkin bisa menjauhkan masyarakat dari bencana. Karena kondisi geografis, kondisi ini nggak mungkin. Kedua, kita coba yang namanya menjauhkan bencananya dari masyarakat. Masyarakat di sekitar Merapi sini, waktu saya ada, nggak mungkin dong gunung Merapinya yang kita pindah ke Jakarta, kan gitu. Semua warga ini. Nah, apa yang kita lakukan? Maka kita harus hidup harmoni. Oke, kamu tidak usah pindah. Kamu harus pahami kalau lingkunganmu itu adalah bencana. Apa yang dilakukan? Harus tahu pertama kondisi runtutan kejadiannya. Karena kalau di gunung itu kan pasti ada peningkatan status. Ada dari normal, waspada, siap, dan siaga. Nah, pada saat ini apa yang harus kita lakukan? Nah, kita berlatih bersama tadi di awal sudah saya sampaikan. Kedua adalah jumlah penduduk terdampak bencana. Mengurangi jumlahnya. Pastinya kita kuatkan masyarakat itu dengan pengetahuan. Siapa yang bisa melakukan dengan pengetahuan? Apakah hanya pemerintah? Pak, kami dari kampus, dari SMA, Pak, dari pendidikan apa yang kita lakukan? Ada Tridharma perguruan tinggi. Melalui KKN, mulai ini bisa kita lakukan penguatan-penguatan kepada warga desa. Jadi saya selalu mengajak teman-teman perguruan tinggi untuk membangun ini. Saya sampaikan bahwa ayo perguruan tinggi untuk KKN itu pengabdian masyarakat sudah tidak usah membuat monumen, tapi mari membuat dokumen. Nah, jadi kalau dulu, zaman saya dulu kuliah, itu bangga kalau bisa bikin tugu di sekolah, di desa itu sebesar-besarnya. KKN angkatan sekian tahun sekian Universitas A. Wah, itu udah bangga banget. Ya. Sekarang sudah tidak. Sekarang bagaimana sebelum KKN kita harus tahu betul tempat kita berada itu ada apa sih? Tempat yang akan kita kunjungi itu ada apa? Ada risiko apa? Apa yang bisa kita perbuat untuk di sana? Tidak sebatas memberikan bantuan material saja, tapi keilmuan. Bagaimana pelatihan warga masyarakat, bagaimana masyarakat tahu risiko, masyarakat bisa latihan evakuasi, itu nanti kita bisa. Yang kedua, jumlah kerugian akibat bencana kita kurangi. Seperti apa? Ya tadi, setelah kita pahamkan masyarakat, maka kerugian itu akan semakin berkurang. Oh, dari gempa, kalau kita kembalikan, Pak, kenapa selalu pemerintah tidak membangun rumah tahan gempa? Ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan semua pihak kalau terjadi bencana gempa dan banyak yang roboh. Saya jawab Andre. Yang merubah, yang tidak menyiapkan rumahnya tahan gempa itu masyarakat sendiri. Masyarakat sendiri yang mengubah pola pendirian rumah. Dulu masyarakat kita, kakek moyang saya, kakek moyang Bapak Ibu sekalian, kalau bikin rumah itu pasti rumah panggung. Dari kayu, dari bambu, ya kan? Sehingga terjadi bencana, dia cuma goyang, nggak akan ambruk dan sebagainya. Karena semakin kemajuan, ya kan, contoh Pak Made atau yang lainnya dari kampung, saya juga orang kampung pindah ke Jakarta kerja punya penghasilan lebih, pulang kampung rumah bapak kita, nenek kita, kakek kita yang masih bagus, yang aman dari bencana dirobohin, diganti rumah tembok. Ya, dengan catnya warna-warni ngikutin warna pakai, ya kan, atau warna kekinian, masalah struktur bangunannya diperhatikan, yang penting estetikanya bagus. Ya. Kegoyang sedikit ambruk. Dan ini yang merugikan kita. Jadi gempa itu tidak membunuh, teman-teman sekalian. Yang membunuh itu bangunannya. Jadi jangan salahkan gempanya. Pak Bang, banyak orang meninggal karena gempa. Bukan. Mereka meninggal itu karena struktur bangunannya. Kalau terjadi gempa, kita pada saat terbuka tidak terjadi apa-apa. Tapi karena kita di dalam rumah, di dalam bangunan, di sekitar bangunan itu roboh, mengakibatkan bencana, kita kerobohan rumah, ya kan, kita kerobohan bangunan itu yang menyebabkan kematian. Kemudian harus memperbaiki struktur, kerusakan struktur, kita kurangi. Apa yang kita tingkatkan, ada ketersediaan informasi dan EWS. Maka tadi sampaikan, Inaris itu adalah cara kita meningkatkan
ketersediaan informasi sesuai dengan target global. Kemudian kerjasama internasional kita kembangkan lagi. Kemarin Indonesia telah mengadakan GPDRR, Global Platform Risk Reduction yang kita lakukan di Bali sebelum G20, yang dikoordinir oleh 130 negara. Yang selama itu selalu kita laksanakan di pusatnya saja, di UNHCR, tapi kemarin bisa kita bawa ke Bali, dan ini menjadi pembuka Bali dalam rangka penghidupan Bali dari terpuruknya Indonesia COVID. G20 juga sama. Pastinya G20, V20, E20, macam-macam itu semua kita pakai Indonesia untuk apa? Untuk menghidupkan perekonomian, supaya masyarakat kita tidak begitu terdampak dari bencana karena COVID. Terakhir ada bagaimana strategi pengurangan risiko bencana dilakukan secara nasional dan lokal. Lokal itu seperti apa sih? Ya termasuk lokal di blok, di kampus, di ini dan di masyarakat dan sebagainya. Lanjut. Nah, pentingnya kita menjadi local champion. Saya kepingin karena yang hadir di sini ada teman-teman generasi muda dan sebagainya. Ini hasil penelitian waktu tragedi gempa di Jepang. Ya kan? Di sana disebutkan bahwa 34,9% itu selamat karena dirinya sendiri. Karena diedukasi. Di Jepang itu semua tiap hari edukasi. Kita hanya menjalankan edukasi itu seingatnya. Karena kita tidak pernah sadarin bahwa lingkungan kita tidak pernah tahu, dan kita sadari bahwa lingkungan kita itu lingkungan bahaya, punya risiko. Kita tidak pernah menyadari, dan doa kita sama. Semoga tidak terjadi bencana. Ya kan? Tapi bentuk ikhtiar harus kita lakukan. Kita selalu sama, Bu, informasi, contoh saya ke Bu, daerah Ibu itu, semoga tidak terjadi bencana, Pak, insya Allah enggak. Itu semua orang berdoa sama, ya kan? Sehingga itu menjadi bagian dari kalian. Kalau semua sama, nggak usah kita kuliah dong. Semoga Tuhan memberikan saya ilmu, ya kan? Jadi saya pintar dengan sendiri tanpa saya harus sekolah, kan gitu. Tapi tidak, kita harus berikhtiar, berusaha, sekolah, pendidikan, informasi, terus simulasi dan sebagainya, bentuk ikhtiar. Sehingga apa yang kita ikhtiarkan pertama adalah diri kita. Kita harus selamat dari bencana itu disebutkan 34,9%. Kemudian kita selamat itu karena dukungan keluarga. Ketiga, kita selamat 28,1% itu karena orang lain, dukungan dan tetangga. Yang sisanya itu tim penolong, tim medis dan sebagainya hanya sekitar 4%-an, 3% lebih dikit. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya dengan berlatih, kita harus pahamin betul tempat tinggal kita. Maka gunakan Inaris tadi itu, mengetrack, memastikan di lingkungan saya itu ada risiko apa. Oh, gempa. Apa yang kita lakukan? Kita harus tahu di mana kalau terjadi gempa, bangunan atau mebel kita yang paling kokoh. Kita berlindung dulu di sana. Ya kan? Kita berlindung setelah gempanya itu selesai, kita lari ke luar. Jalan dengan tenang. Ya kan? Kita cari evakuasi dan sebagainya. Jangan lupa siapkan tas siaga. Apa tadi tas siaga? Adalah tas yang kita siapkan untuk seluruh keluarga, yang isinya ada dokumen penting keluarga, terus perbekalan keluarga minimal kalau terjadi bencana, dan bisa itu untuk 2 hari, 3 hari ke depan sebelum tim penolong datang, dan pastinya juga ini. Dokumen keluarga apa, Pak? KTP, KK, kartu keluarga, tabungan. Terus, Pak, kami sudah punya ini siaga, isinya dokumen. Syaratnya sudah dimasukkan ke plastik yang kedap udara, supaya tidak kemasukan air. Kami sudah menyiapkan pakaian untuk 2 hari ke depan untuk masing-masing keluarga kami. Bapak saya untuk kolor 1, kaosnya 2. Ibu saya 2 setel lengkap. Jangan seperti piknik, bawa koper 4. Itu bukan tas siaga namanya. Kita mau piknik. Ya kan? Cukup 1 tas saja yang bisa digunakan.
Pak, untuk sitas siaga saya nyiapkan koper 4 biji. Ini untuk adik saya itu, dan untuk kebutuhan 1 bulan. Itu bukan untuk siap bencana, tapi untuk PD. Terus, Pak, kami perlu tambahan lagi. Ya boleh, ada uang, cash, ada ini. Kenapa kartu-kartu itu juga penting? Pada saat terjadi bencana dan kita tidak memegang, karena sekarang kehidupan dan penghidupan di Indonesia sudah luar biasa, ya kan? Kita uang kertas itu udah hampir nggak pernah bawa. Uang fisik itu hampir tidak pernah bawa. Kita ada money, ada etol, ada EEE yang lain lah, ya. Ada kartu belanja dan sebagainya, sehingga kita tinggal gesek. Nah, uang gesek nggak ada. Nah, pada saat terjadi bencana, kenapa kita perlu? Karena belum tentu kita ngungsi itu aplikasi-aplikasi tadi juga masih berlaku. Masih ada. Wah, gampang Pak, kami gunakan ini kartu ini macam-macam ini bisa kami gunakan kalau terjadi pada kondisi ya, mau beli jajan Dunkin Donat pencet, dan ini tinggal tempel, bayar Gojek tinggal diklik, ya kan, semuanya sudah bisa. Tapi pada saat kita rawan bencana, ingat kita juga harus membawa uang cash, karena belum tentu aplikasi itu juga bisa kita lakukan di mana kita menjadi korban atau penyintas bencana sehingga kita perlu bawa uang cash. Jadi hal yang sepele di generasi muda itu yang perlu Pak, kalau terjadi bencana begini kami harus ke sana, gini apa yang kita lakukan? Saya butuh latihan dulu. Ya, orangnya udah meninggal duluan. Pak, hari pertama Cianjur terjadi gempa, Pak. Kami dari Trisakti mau berangkat, tapi tolong dilatih dulu. Ya udah selesai urusan di sana. Tapi kita siapkan dulu. Lanjut. Nah, ini adalah aktor. Kalau tadi kita bicara sudah siapa, ini aktornya. Yang kita sebut masih dalam tenda radikalisasi. Ada pemerintah siapa tadi saya sebutkan. Kemudian ada masyarakat atau relawan, ada lembaga usaha, ada media, dan terakhir adalah akademisi. Bagaimana peran akademisi ini juga penting. Akademisi mulai dari Bu Rektor, Pak Rektor, ketua jurusan, sampai ke mahasiswa dan sampai ke pengurus kampus, mulai pengelola sampai ke OB-nya juga. Security dan OB itu juga bagian terpenting dari kampus di dalam urusan kegiatan kebencanaan. Ya. Apa yang kita lakukan? Saya akan bertanya ke Bapak teman-teman sekalian. Siapa di antara teman-teman yang tinggalnya tidak di desa dan kelurahan? Semuanya tinggalnya pasti ada di desa dan kelurahan. Di desa dan kelurahan itu pastinya teman-teman belum tahu. Ada 7 objek ketangguhan yang ada di sana. 1 rumah atau hunian. Berarti di sana ada keluarga. Berarti di sana ada kita semua. Ada kita, ada adik-adik kita, ada anak kita, ada bapak kita, ibu kita, nenek kita, kakak kita, yang mungkin yang lainnya. Ya kan? Berapa dalam lingkup 24 jam, berapa jam kita ada di rumah? Tidak, kalau terjadi bencana saat kita di rumah, kita sudah siap. Nah, kejadian bencana yang masif, yang besar ini terjadi pasti pada saat masyarakat kita tidak siap. Tsunami Aceh terjadi pagi hari, di mana orang-orang lagi bersantai, berlari, ya kan, cari udara segar, ibu-ibunya ke pasar belanja, terjadi tsunami. Pasti semua nggak siap kalau mau terjadi. Di Lombok terjadi pada malam hari, di mana banyak anak kecil yang sudah mau tidur, bapak-bapaknya ada yang muslim lagi sholat isya di masjid, hingga terjadi gempa yang besar dan banyak yang meninggal karena posisi masih di tempat ibadah. Lalu terjadi pada saat mau maghrib. Ya. Akhir kemarin Cianjur terjadi pada saat anak-anak sudah pulang sekolah, sudah di rumah, karena waktu itu kejadiannya sekitar 13 jam 1-an, jam 1.30 sekian. Ya, pada saat sehingga mereka masih di rumah, ternyata gempa, rumahnya katakan gempa, ambruk semua. Dan terjadi banyak yang jadi korban. Di desa pasti ada sekolah.
mulai dari tingkat pra, TK sampai ke perguruan tinggi. Perguruan yang tinggi yang saat ini adik-adik teman-teman Pak Made, Ibu Profesor ada itu kan juga di wilayah di kelurahan kan. Bagaimana hubungannya antara Pak Lurah dengan pihak kampus? Karena yang bertanggung jawab kalau terjadi bencana terjadi sesuatu di lingkup kelurahan maupun desa itu, penanggung jawab utamanya adalah pemerintah, yaitu Pak Kepala Desa maupun Pak Lurah, Bu Lurah. Nah, kalau terjadi di kampus, Pak Lurahnya aja belum tentu mulai dari dibangun sampai hari ini bisa masuk ke kampus, punya akses khusus ke kampus. Nah, kalau terjadi di kampus, ditanya Pak Kepala Desanya, artinya kan nggak tahu. Jadi ini menjadi satu kesatuan, ya kan, antara pemerintah, yang kita sebut pemerintah itu siapa? Tadi saya sampaikan presiden, gubernur, wali kota, sampai ke tingkat tapak yaitu desa dan kelurahan. Nah, karena di desa dan kelurahan itu tidak ada dinas-dinas, maka kita bentuk yang namanya desa tangguh bencana atau kelurahan tangguh bencana yang terjadi dari sisi rumah, tingkat sekolah, ada fasilitas kesehatan, ada rumah ibadah, ada pasar, ada perkantoran, dan ada sarana vital lainnya. Kampus itu berarti ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu karena dia termasuk di tingkat sekolah dan di lingkup perkantoran atau menjadi sarana vital lainnya. Kami BNPB sudah merumuskan kalau tingkat rumah namanya keluarga tangguh bencana. Tingkat sekolah kami sama Kemdikbud sudah membuat yang namanya sekretariat bersama, yaitu Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dari tingkat TK sampai ke SMA. Kita kembangkan lagi menjadi tingkat perguruan tinggi. Fasilitas kesehatan kita ada rumah sakit, kita sudah membentuk bersama-sama teman-teman dari Kemendes, Kementerian Desa bagaimana rumah sakit ini. Kami juga sudah mendorong rumah ibadah menjadi tangguh dengan membuat panduan untuk latihan dan ceramah baik khutbah maupun misa dari lintas agama. Kemarin baru kita diskusikan, benar lagi sudah kita launching sebetulnya, ada dari Islam, ada Hindu, Buddha, Katolik, dan Kristen. Itu sudah ada panduannya bagaimana membuat latihan di tempat ibadah dan bagaimana berlatih menyampaikan ini dan lain sebagainya. Kita lanjut ya. Perannya mahasiswa, teman-teman itu apa sih? Pastinya karena teman-teman lanjut Mas. Itu adalah dengan membuat kita jadikan diri kita relawan. Teman-teman selalu bicara, saya relawan Pak, saya relawan. Saya pengen jadi relawan. Tetangga saya kecil-kecil aja sama Pak, saya pengen jadi relawan. Ya relawan apa? Relawan yang ngurusin bencana. Oke, kalau menjadi urusan yang relawan bencana, kita sebut bahwa kita adalah relawan penanggulangan bencana. Karena adik-adik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, para dosen, para wali dosen, karena sebentar lagi kita akan banyak sekali muncul tulisan relawan. Tapi bukan relawan penanggulangan bencana. Ada relawan partai A, partai B, relawan warna kaosnya ini. Ada relawan Pilpres, ada relawan untuk dukung salah satu kandidat, baik mulai dari tingkat presiden sampai tingkat bupati, wali kota. Karena 2024 kita akan ikut bersama di dalam pilkada serentak, baik yang untuk pilihan presiden, gubernur, wali kota. Ada 17 partai yang ikut di sana. Ada juga akan memperebutkan kursi di DPR dan DPRD, provinsi dan kabupaten kota. Semua akan serentak. Dan akan muncul banyak sekali kaos-kaos orang lain bicara masalah relawan. Tapi relawan apa? Karena kita dengan urusan bencana, maka kita sebut kita itu relawan penanggulangan bencana. Kita sebut saja, nanti akan muncul di kaos. Relawan penanggulangan bencana Trisakti. Trisakti Rescue. Ya kan? Apa itu relawan? Menurut definisi dari Peraturan Kepala Badan nomor
17 tahun 2011 bahwa seorang atau kelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja sama, sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dari mana? Dari saat sebelum ada bencana, saat bencana, pasca bencana, dan kembali lagi ke proses kesiapsiagaan. Pak, bagaimana sih dasar-dasar kita jadi ini? Sehingga kita sebut next, kita punya yang namanya Pancadharma Relawan. Apa sih Pancadharma Relawan? Harus mandiri. Kedua, profesional. Ketiga, solidaritas. Ketiga, solidaritas. Keempat, sinergi. Dan kelima, pastinya akuntabel. Kenapa mandiri? Tidak tergantung pada orang lain. Tidak tergantung pada organisasi lain. Profesional, karena kita tahu SOP dan tahu peningkatan kapasitas kita. Kita tuh punya kapasitas apa sih? Karena kita sebagai manusia pasti punya kapasitas dasar yang nanti bisa dilihat di belakang bahwa oh ya saya punya ini. Kemudian ada soliditas, kita ada kebersamaan, kesatuan, kepentingan, rasa simpati, sinergi, ada bekerja sama internal dan eksternal, dan terakhir akuntabel bahwa apa yang kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Adik-adik, teman-teman sekalian, dengan situasi Cianjur kemarin terjadi, walaupun terjadi hanya satu kabupaten, beda dengan Palu, ada 3 kabupaten, di NTB ada hampir 7 kabupaten terjadi, waktu di NTT itu, Seroja itu lebih dari 11 kabupaten secara serentak, hanya 1 kabupaten, tapi effortnya begitu luar biasa, karena relawan. Nanti saya lanjutkan. Next, kita ke keahlian profesional. Ini adalah keahlian-keahlian yang ada di dunia relawan yang nanti bisa diikut adik-adik teman-teman sekalian bisa tahu dulu, ya kan? Ada perencanaan, pendidikan. Oh ya, saya dari kampus tahunya bagaimana pendidikan. Sistem Pak, saya pinter main geografi atau pemetaan, silahkan. Pelatihan gladi, kaji cepat bersama SAR, transportasi logistik, kesehatan dan sebagainya ya. Dapur umum, akuntabel, keuangan, bahasa asing. Pak, saya mahasiswa bahasa asing. Pada saat terjadi bencana, bisa nggak kami turun sebagai orang? Bisa, dengan keahliannya sebagai penerjemah atau sebagai guide. Contoh waktu di Aceh, terjadi gempa yang tsunami cukup besar di 2004, kami betul-betul susah untuk komunikasi dengan orang asing yang datang ke Indonesia yang segitu banyak. Sehingga waktu kita rekrut mahasiswa bahasa asing, ayo jadi relawan. Dampingin unsur-unsur pemerintah menjadi LO dari masing-masing antar lembaga ini, antar negara supaya ini. Kita pun kalau ada kegiatan internasional masih butuh banyak orang-orang yang bisa berbahasa Indonesia, berbahasa asing menjadi LO dan pendamping. Informasi komunikasi Pak, saya ahli IT, bisa nggak? Bisa Pak, saya ahli media dan masyarakat, menulis, saya pintar bikin berita. Oke Pak, saya bisa bikin konten-konten terkait sama kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana. Saya bisa jadi relawan, bisa nggak? Bisa. Itu. Tapi dengan syarat tadi, baik perseorangan maupun kelompok yang punya kemandirian, ya kan, terus keikhlasan dan ketulusan tadi. Jadi tidak salah, Pak, saya jadi relawan tapi bisa nggak dibayar sama BNPB? Pak, kami bisa terjunkan oleh BNPB tapi kita minta bayar. Kalau dibayar dengan anggaran pemerintah namanya bukan relawan, tapi karyawan, ya kan? Betul. Ya. Pak, saya mau jadi relawan dari kampus. Pihak kampus bisa nggak ngasih saya uang saku dan sebagainya? Itu jadi karyawan kampus, bukan relawan kampus. Nah, dilakukan. Kalau kampus memfasilitasi kendaraan sampai tujuan, ya itu beda. Ya. Lanjut. Nah, pada saat terjadi bencana, kami di BNPB supaya lebih, apalagi ini sudah zamannya gadget, ya kan, semua orang gunakan, maka kita bentuk yang bagaimana partisipasi dalam tes relawan. Tes relawan itu apa sih? Platform, hanya sarana. Nah, nanti kita akan bikin juga katalog digital kesiapsiagaan, yang ini nanti bisa kembangkan. Kampus juga bisa, Pak, dengan katalog digital itu kira-kira kampus bisa bangun, bisa masuk di dalam katalog ini enggak? Bisa. Bikin KKN berkait sama Desa Tangguh, nanti tinggal dimasukkan ini. Kami sudah membuat KKN Desa Tangguh, kami sudah memberikan
sosialisasi di masyarakat tangguh untuk desa ini dalam rangka kegiatan-kegiatan kampus. Adik-adik kampus pengen jalan-jalan ke desa daripada jalan-jalan ke Ancol, pindahlah ke desa dan sebagainya. Nah, ini ada sebuah platform laporan dan aksi relawan, pemetaan aksi, apa yang dilaksanakan, panduan tentang cara penggunaannya itu ada, protokol-protokol terkait itu ada, infografis relawan terupdate harian, mingguan, dan inventory, dokumen dan materi terkait, dan pendaftaran relawan apabila dibutuhkan. Ini adalah platform, jadi dan ini cukup murah untuk kita masuk ya. Termasuk tadi download Inaris itu lebih murah daripada teman-teman ngirim TikTok. Lebih murah kalau teman-teman ngirim foto, habis foto terus dikirimkan ke temannya, ke saudaranya, ke pacarnya, itu lebih murah Inaris daripada itu biayanya untuk itu. Jadi tidak usah khawatir, aplikasi Inaris ini tidak nyedot kuota data dari teman-teman sekalian yang ada di sini. Menjadi sangat menarik jika next terjadi bencana kemarin di Cianjur. Ini ada sebelum terjadi pada hari pertama kedua, itu ada sekitar 1.000 yang sudah masuk Cianjur karena termasuk lokal. Next, dan ini di akhir kemarin 2022, sudah kami petakan di sana ada 632 lembaga organisasi relawan, baik tingkat nasional sampai tingkat lokal, termasuk luar desa, daerah dan sebagainya, dan total personelnya yang terlibat di sana ada sekitar 8.144. Ini belum berapa personel, banyak belum pemerintah, belum, karena lembaga usaha tidak masuk di sini, hanya khusus organisasi komunitas relawan saja yang masuk di sini. Memang ada kemarin beberapa perguruan tinggi, baik yang datang dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jogja, juga dari beberapa wilayah di Sulawesi itu datang. Nah, kami daftarnya kemana? Udah masuk aja di relawan, karena kan mengatasnamakan relawan kampus. Apa dilakukan banyak. Jadi nanti juga kami dapat informasi dan lanjut, karena waktu juga ya, ini masih banyak sekali. Ketangguhan masyarakat Desa Tangguh nanti bisa di ini, apa sih yang harus dilakukan, next saja. Kita bicara, Pak, Desa Tangguh itu apa? Ya, desa keluar bencana yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana dengan merugikan jika terkena bencana. Next, apa saja sih indikatornya? Maka kita punya 20 indikator, kira-kira nanti teman-teman dari delegasi bisa memetakan, Pak, saya bisa ikut nggak di urusan Desa Tangguh? Boleh. Mau yang urusannya dengan sebagai ini secara utuh atau hanya sesuai dengan prodinya. Pak, prodi saya hanya ini, kira-kira gimana? Silakan nanti bisa masuk dipilih ini. Ya. Bisa kita pilih di indikator ini. Oh, ternyata kami itu paham terkait sama pembuatan SK, Pak. Maka bagaimana kebijakan peraturan desa itu juga bagian. Pak, saya itu pintar untuk terkait sama promosi. Ya kan? Nah, nanti ada aset-aset desa yang perlu dipromosikan supaya menjadi aset desa yang mendapatkan hasil. Apalagi ini dari asuransi ya Pak ya, Pak Made ya? Betul Pak. Nah, saya setuju. Dalam Desa Tangguh itu memang perlu ada pemahaman masyarakat terkait sama asuransi. Siapa yang diasuransikan? Mulai dari rumahnya, mulai dari jiwanya, orangnya. Nah, bagaimana nanti atau konektivitas, connecting antara program asuransi dengan Desa Tangguh. Sehingga mahasiswa-mahasiswa di Trisakti Asuransi itu bisa melakukan aktivitas di tingkat desa kelurahan dan Desa Tangguh dengan versinya asuransi. 2015 sampai 17 itu saya nggodok dengan perguruan tinggi, akademi yang urusannya dengan tenaga kesehatan. Di Jawa Timur ada namanya Apinakes, Asosiasi Tenaga Kesehatan, Asosiasi Perguruan Tinggi Tenaga Kesehatan. Bagaimana tenaga kesehatan bisa juga menjadi pionir-pionir di dalam membangun Desa Tangguh? Ternyata bisa. Outputnya dapat. Outcome-nya apa? Yaitu
daya saing. Sehingga kampus-kampus yang kemarin 2014, 2015-2017 menjadi wilayah KKN teman-teman dari pihak kampus, sekarang sudah banyak mahasiswanya yang berasal dari wilayah itu. Karena meningkatkan daya saing. Oh ya, anak saya pokoknya lulus SMA harus kuliah ke Trisakti, gimana caranya, terutama di urusan dengan asuransi. Karena selama ini desa saya bagus karena didukung oleh perguruan tinggi ini. Kemarin Jawa Timur juga sama. Sampai ada beberapa perguruan tinggi yang sudah menolak mahasiswanya karena melebihi kuota penerimaan yang berasal dari wilayah desa itu. Karena kita yang stand di situ, masyarakat paham, oh ini toh ternyata. Itu menjadi menarik dan ini mungkin nanti bisa kita diskusikan Pak Made dengan teman-teman dosen dan ketua jurusan dengan kami bagaimana sih layanan pengabdian masyarakat dari asuransi ini bisa membangun ketangguhan di tingkat desa dari sisi kebencanaan. Prinsip-prinsip desa tangguh next, karena waktu nanti bisa dibaca, ada sekalian, ada bencana, ada urusan bersama. Siapapun harus terlibat, tadi ada namanya pentahelik. Jadi tidak usah percaya. Masyarakat menjadi pelaku utama. Jangan masyarakat kita jadikan objek. Kemarin saya dorong di Cianjur dengan teman-teman bagaimana masyarakat harus menjadi pelaku, harus menjadi subjek dan jadi objek. 3 hari setelah mereka merasa ini, mereka sudah ada yang terjun ikut bantu dapur umum, bersih-bersih lingkungannya dan sebagainya. Jangan jadikan objek, pokoknya taruh di pengungsian, kasih makan, jangan kasih minum, teng jam 7 pagi sarapan, teng jam 12 makan, sore makan, ini bukan. Tapi kita kan supaya tidak jadi kemanjaan dan mereka bisa cepat pulih dengan segera. Lanjut, next saja langsung ke keluarga tangguh bencana, yaitu kalau tadi di desa ada rumah berarti di sana ada keluarga. Apa sih yang lakukan itu? Ini merupakan negara dengan jumlah korban terdampak hampir, ya kan? Masyarakat menjadi korban dan yang paling menderita. Perlunya peningkatan kapasitas masyarakat dalam administrasi terkecil, yaitu desa kelurahan. Dalam desa ada 27 objek yang harus itu, terus perlunya adanya keluarga tangguh bencana untuk mengurangi korban akibat bencana dari ancaman bencana. Dan dilakukan secara mandiri. Lanjut. Siapa keluarga tangguh bencana? Tadi ada keluarga yang telah memenuhi standar ketangguhan keluarga berupa pengetahuan, kesadaran, keterampilan, dan terus dikembangkan untuk mengurangi korban jiwa pada saat terjadi bencana. Lingkup keluarga tangguh bencana apa saja? Membangun kesadaran bencana, budaya sadar bencana di masyarakat di rumah. Teman-teman sekalian yang hadir di sini, saya minta setelah pulang ketemu keluarganya, tolong ceritakan apa yang kita diskusikan dari tadi jam 2 lebih sampai selesai. Kalau itu tidak pernah diceritakan, tidak pernah percuma. Hanya memenuhi target kampus saja saya nggak mau. Tapi bagaimana teman-teman yang ikut semua ceritakan, oh ternyata desa kita ini tempat tinggal itu rawan banjir, toh ini menurut data, menurut aplikasinya Analis itu minimal. Terus apa yang harus dilakukan? Latihan. Oh, bikin tas siaga. Mengenali risiko bencana yang ada di rumah tadi dengan Inaris. Mengenali rumah secara rumah aman bencana. Dari mana sih rumah aman bencana itu? Tadi saya sampaikan, tidak, kalau daerah sering terjadi gempa tidak usah pakai lampu gantung yang bermewah-mewah, yang berat-berat. Ya kan mewah boleh, tapi jangan yang berat supaya nanti kalau rumah terjadi gempa itu tidak jatuh dan tidak menimpa kita. Menyusun rencana siaga bencana apa tadi sampaikan. SOP keluarga perlu. Kalau terjadi bencana saat saya di sekolah, saya di kampus, orang tua nggak usah nyari. Saya akan mengungsi di sekitar kampus, daerah yang paling aman. Nanti kalau kondisinya sudah aman, silakan hubungin dosen kami. Karena kami masih ada di kampus. Yang tanggung jawab itu dosen. Atau pengurus kampus itu. Begitu juga di tingkat sekolah. Kalau terjadi di pasar, siapa tanggung jawab? Ya pastinya pengelola pasar, pengelola mall itu yang bertanggung jawab.
Oh, terjadi bencana mall, terus saya ngungsi. Terus saya ngumpet di satu wilayah, di situ, di mall itu, di atas, paling atas. Saya harus, kayak mall itu, Pak, siapa namanya Pak Apang, tinggal di mana? Keluarganya di mana? Di sini. Dicatat, keluarga kalau mencari ada. Atau langsung telepon keluarganya, posisi saya aman di wilayah ini. Mengenali peringatan dini sistem pendukungnya, menguji coba perencanaan evakuasi secara mandiri. Kita contoh, pada tengah malam, lampu dimatikan, teman-teman bisa ngajak seluruh keluarganya, bangun, ada gempa, kita keluar. Pasti ada yang keliru membuka pintu. Baik pintu kamar, pintu keluar, atau pintu belakang, yang harusnya dibuka. Didorong ke dalam, ditarik ke dalam, didorong keluar, sehingga tidak terbuka-buka. Dan begitu sebaliknya. Pada saat panik pasti seperti itu. Kalau nggak percaya, kita coba. Teman-teman, adik-adik yang masih mahasiswa, kita coba, ya kan, di rumah, ya kan. Coba tahu-tahu lampu dimatiin, terus kita, ayo kita, pasti semuanya kalut. Lanjut, wujudkan keluarga tangguh. Siapa sih yang bisa menjadi keluarga tangguh? Yang bisa mendorong ini, apakah yang sudah berkeluarga? Tidak. Harapan kami adalah generasi-generasi muda itu bisa mendorong di tingkat keluarganya. Ditinggal di rumah bapaknya, ibunya, di rumah neneknya, dan mengenal risiko bencana, mengenal rumah aman bencana, tadi disampaikan bersama dengan selanjutnya. Yang terakhir ada, setelah itu saya juga bikin program yang namanya Kita Adalah Penyuluh. Next, adik-adik bisa menjadi penyuluh di dalam kegiatan bencana. Dan next, karena waktu ya, Kita Adalah Penyuluh nanti bisa dibaca. Next saja karena waktu. Nah, tantangan dalam pengembangan dan keberlanjutan program Batana, kita lanjut saja. Nah, teman-teman juga bisa berkolaborasi dalam forum pengurangan risiko bencana. Kami juga bikin, kita mendorong ada forum pengurangan risiko bencana baik tingkat kabupaten, provinsi, dan desa. Kita juga mendorong forum pengurangan risiko dari perguruan tinggi. Itu sudah ada. Mungkin direksi belum gabung, nanti bisa bergabung di sana. Jadi ada forum perguruan tinggi dalam pengurangan risiko bencana itu ada di Indonesia, dan sudah ada beberapa wilayah yang sudah ini. Kemarin kami di Maluku juga ketemu teman sama-sama teman perguruan tinggi dalam pengurangan forum, di Bandung ada, di ini ada. Dan yang terakhir sebagai ini karena kita urusan dengan kampus, maka bagaimana kolaborasi KKN tematik dalam penanganan bencana. Ya, kita bisa menjaga program desa tangguh bencana, menjadi relawan penangguh bencana maupun pengabdian masyarakat ini lainnya, ya kan? Masih dapat berpartisipasi dalam program kerjasama multi-pihak, misalnya KKN tematik, penanganan COVID, ada COVID kemarin ada ini, penguatan literasi dan numerasi yang merupakan kerjasama Kemdikbud, BNPB, FPTPRB, IMSKI, dan AIPKI, dan beberapa ini. Tapi intinya dari semua itu adalah kita kembalikan bahwa bagaimana peran perguruan tinggi dalam pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana menjadi penting. Bukan saja pada saat terjadi bencana berbondong-bondong dan semuanya ngumpulin donasi, tapi bagaimana mempersiapkan personil mulai dari tingkat kampus, mahasiswa, maupun pendukung lainnya. Pendukung lainnya itu bisa ada security, ada OB, dan sebagainya. Tapi bagaimana juga mahasiswa diberikan pemahaman yang sama, oh kampus ini risikonya ini loh. Ini ada jalur evakuasi kalau terjadi bencana dan sebagainya. Oh ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan kalau nanti kita membantu di dalam penanganan bencana. Kita harus tahu dulu seperti apa, bukan beramai-ramai hanya mencari donasi sampai ke pinggir jalan, itu yang rasanya kok sudah tidak harus kita lakukan lagi. Mohon maaf, kita kadang masih sangat sedih kalau terjadi bencana di suatu daerah, teman-teman menggunakan jasa mater di pinggir jalan, menulisin donasi untuk korban bencana, ditulisin perguruan tingginya dan pastinya jasa alma mater. Itu kan bukan tidak boleh, tapi kan sudah tidak elok lagi.
Karena kita juga bisa berperan tidak hanya dengan donasi, tapi dengan pemikiran, bisa dengan SDM yang ada, kita gerakkan sana dengan pemikiran dan sumber-sumber lainnya, sumber daya yang lainnya bisa kita gerakkan ke sana. Dan urusannya kan tidak pada saat bencana saja, tapi dari saat bencana, saat pemulihan, dan kembali ke kesiapsiagaan. Jangan dibalik, Pak, kan ini terjadi, saya akan melakukan yang dari fase yang Pak Bambang sampaikan, dari pra, saat, dan pasca. Nah, pranya belum kami lakukan, saat ini ada pasca, apa yang harus dilakukan? Terus kami bermain saat ini di pasca, apa yang harus kami lakukan untuk kesiapsiagaan? Ya pasti saat pasca itu ada proses untuk kembali ke kesiapsiagaan lagi yang pastinya lebih baik dan lebih bagus. Itu mungkin dari saya, terima kasih sekali lagi atas seluruh rangkaian acara ini. Nanti mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab, diskusi, tanya jawab, monggo silahkan. Namun kami sekali lagi berikan apresiasi kepada panitia ya. Dari sore tadi ada sekitar 82 yang hadir dan selesai saya ngasih materi masih sekitar 70. Berarti reduksinya sangat kecil. Berarti tadi yang saya sampaikan mungkin teman-teman tambah ngantuk atau tambah paham, tapi saya yakin dengan tidak berkurangnya peserta ini pastinya ada keterhubungan antara panitia dengan narasumbernya. Demikian dari saya, terima kasih, selamat sore, mari kita diskusikan. Waktu kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Pangarso, luar biasa atas ilmu dan pengetahuan. Tadi di awal juga beliau menyampaikan sharing data ya, bahwa begitu rentannya Indonesia ya, ada 11-15 kali kejadian per hari kalau itu di rata-rata, dan bahkan di 2023 saja sudah 61 kejadian tadi Bapak menyampaikan. Nah ini kita langsung diskusi saja, barangkali ini adik-adik terutama ya yang dari siswa-siswi, baik mahasiswa, kami appreciate ya bahwa Anda hadir hari ini benar-benar ingin mendapatkan ilmu tentang penanggulangan bencana. Tadi Pak Pangarso di awal menyampaikan bahwa Anda orang terpilih, ya memang niat untuk mengikuti kegiatan penanggulangan bencananya lewat webinar ini. Nah, 3 penanya yang pertama nanti kita bisa berikan GoPay ya atau Oppo, silakan nih biar lebih semangat nih adik-adik nih. Tapi nanyanya bukan karena diberi hadiah ya, nanyanya memang karena ingin meningkatkan tadi Pak Pangarso juga memberitahu bahwa yang pertama yang kita lakukan hari ini adalah meningkatkan pengetahuan, literasi. Nah ini nggak boleh terputus, artinya bukan target kampus saja ataupun Anda hadir hanya untuk dapat sertifikat, tapi Anda hadir juga meningkatkan kesadaran. Minimal ini disampaikan kepada keluarga pulang. Nah lewat kesadaran ini nanti kita coba kalau mau ada pelatihan ya kita bisa meningkatkan keterampilan dalam penanggulangan bencana ini. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung bertanya ataupun ketik di kolom komentar. Silakan. Mungkin yang ada di SMA, sebenarnya dari SMK 11 nih Bandung nih. Halo, ada yang mau bertanya? Ada adik mahasiswa dari STMA barangkali? Buat Bapak Ibu dosen juga silakan boleh bertanya. Silakan. Selamat siang, Pak Ya, Made sama Pak Pangerso. Ya. Pak izin Ya. bertanya Pak, saya dengan Billy Pak dari STMA Trisakti mahasiswa. Billy, ya. Ya. Silakan. Yang saya mau tanyakan nih Pak, kan ada beberapa tahun lalu itu ada kejadian banjir di daerah Jakarta sama Bekasi. Yang cukup berdampak itu daerah Bekasi tuh Pak. Pertanyaan saya tuh sederhana. Ketika itu kan banjir itu kan beberapa hari itu Pak berlangsungnya sampai tergenangnya juga itu sampai beberapa hari juga nih Pak di satu wilayah Bekasi.
Sedangkan kita perlu yang namanya evakuasi warga setempat, terutama itu warga-warga yang memang sudah lanjut usia. Dikarenakan mereka kan takut ketika mau keluar dari satu wilayahnya karena air maupun rumahnya sudah tinggi hampir 2 meter. Pertanyaan gini Pak, kan kita kan tidak dilatih nih Pak untuk evakuasi yang sejenis ini, seperti itu kan, untuk mengangkut orang karena kan terkendala sama tinggi air sama arus, kedua sama perahu karet yang sangat terbatas. Ada nggak Pak nantinya di kemudian hari itu ada pelatihan bagaimana mengevakuasi orang tanpa harus ada perahu karet misalnya? Karena perahu karet ini sangat terbatas. Dulu saya pernah juga tuh dapat informasi juga ketika perahu karet itu hanya satu, di dalam itu berjam-jam Pak. Seperti itu karena kan keterbatasan mungkin karena apa? Tempatnya terlalu sempit mungkin Pak ya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Siang, terima kasih. Lanjut mungkin yang lain. Baik, dari Pak Billy tadi Pak, bagaimana evakuasi. Kemudian ada yang bertanya lagi nih, Zahra Aulia. Ini dari anak SMA Pak, di SMKN 11 Bandung nih. Bertanya, kalau terjadi gempa besar Pak, itu bagaimana, apa yang bisa dilakukan Pak? Bagi yang awam gitu loh Pak. Oke, mungkin itu dulu ya saya ini. Ya, terima kasih Mas Billy. Pertanyaan cukup menarik nih ya, dan ini menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan semua pihak. Memang kondisi kita itu tadi saya sampaikan hampir 80% banjir, namun bagaimana peran-peran pemerintah, baik pemerintah pusat, terutama pemerintah kabupaten, kota itu belum aware, karena masih menganggap bahwa kadang urusan ini bisa diselesaikan pada saat terjadi bencana. Namun kami upaya dengan namanya membangun kelurahan tangguh bencana, desa tangguh bencana itu harapannya masyarakat akan paham risiko dan bisa melakukan evakuasi secara mandiri. Termasuk juga latihan-latihan yang nanti diselenggarakan di tingkat desa. Tidak mungkin kami menyelenggarakan untuk kampus Trisakti, tapi saat itu mahasiswanya ada di mana terjadi Pak, yang mungkin kita bisa melatih teman-teman yang ada di daerahnya rawan banjir. Atau tadi Mas Billy tinggal di Bekasi, sering terjadi banjir, kita latih. Pas terjadi banjir, Mas Billy lagi ke Bandung, ya kan? Sehingga kan tidak juga bisa. Nah, latihan-latihan itu nanti bisa bersama-sama. Karena yang bisa melatih itu tidak harus kita datang untuk diberikan latihan, tapi juga bisa permintaan dari warga. Nah, kadang saat ini kita warga itu kurang promosi, kurang ada yang mempromosikan. Contoh karena Mas Billy udah paham ini, maka pulang, ayo kita bikin proposal pengajuan latihan. Bisa ke BPD Kota Bekasi, bisa ke Sarnas, bisa juga ke teman-teman relawan yang ada di sana. Di Bekasi banyak sekali relawan-relawan yang kenal saya, pastinya asalnya nyebut Pak Papang juga mereka pasti kenal. Pas aku mau latihan dong, bagaimana evakuasi, gunakan perahu karet. Kalau tidak ada perahu karet, kita bisa bikin perahu dari di Bekasi ke Depok Pisang masih ada lah 1-2, ya kan? Dari Depok Pisang atau dari galon. Karena kemarin di Jakarta Barat itu juga ada beberapa masyarakat yang berlatih menggunakan perahu dari galon aqua, dari botol galon minuman. Mohon maaf, tidak cuma aqua saja kan yang punya balon, ya. Terus mereka ikat dengan ban dan mereka untuk latihan ini juga bisa. Nah, menjadi masalah itu biasanya masyarakat desa diajak itu nggak mau. Kadang juga jadi masalah kalau relawan kita berlatih, masyarakat hanya nonton. Nah, karena ini makanya kita sebut bagaimana ini bisa digerakkan oleh semua pihak kampus, pihak mahasiswa, ayo bergerak di masing-masing bikin ini. Ayo kita bikin latihan bersama, bisa nanti. Pastinya itu secara berjenjang, nggak mungkin dong dari desa di Bekasi minta ke kami BNPB karena masih ada BPD kabupaten atau ini ada juga dari BPD provinsi. Tapi kalau terpaksa betul, nanti kami juga bisa melatih dari teman-teman relawan yang ada di sekitar Bekasi. Cukup banyak relawan cukup di Bekasi itu yang mandiri,
yang bisa memberikan dukungan kepada masyarakat sekitar. Tinggal nanti kita, yang penting itu komunikasinya yang baik. Selama ini kita memang susah untuk komunikasi, dan pastinya saya juga mohon kepada pihak kampus ya, nggak usah sungkan-sungkan dengan saya terkait sama komunikasi dan sebagainya. Silakan apa yang bisa kita gerakkan. Saya juga punya beberapa organisasi relawan di bawah bimbingan saya di Jakarta, itu ada sekitar 186 organisasi relawan yang bisa kita sinergikan baik di kampus maupun di luar kampus untuk bersama-sama membangun, termasuk London School itu juga bagian dari unit yang kami bangun terkait sama kerelawannya, dan tidak masalah. Nah itu ya Mas Billy, jadi nanti bisa, tapi juga bisa menginisiasi dari lokal, dari tingkat RT, RW-nya untuk kita bawa ke mungkin ini, ayo kita usulkan. Karena ini sering, permasalahannya itu teman-teman masih beranggapan kalau terjadi itu hanya dibantu saja, tidak. Tapi bagaimana keberlanjutan dari ketangguhan ini yang belum semua orang kita lakukan. Oke, mungkin itu bisa memberikan rasa puas buat Mas Billy. Namun, mari kita komunikasi lagi supaya nanti melalui pihak kampus atau siapa bisa, ayo kita latih bersama. Dan alat-alatnya tidak harus perahu karet, evakuasi itu semua bisa digunakan sepanjang itu masih bisa mengapung di atas permukaan air. Ya. Jangan selalu harus perahu karet, tidak. Ternyata perahu karet itu di Bekasi, di Jakarta juga jadi kendala utama, jadi permasalahan utama. Ada perahu karetnya, tapi masuk gangnya nggak muat. Karena gangnya kecil. Ada perahu karetnya, tapi penuh dengan pagar-pagar yang baru masuk 10 langkah saja. Perahu karetnya udah gembos karena udah ke ini dengan, jadi tidak harus dengan perahu karet, tapi apa yang ada di lokasi itu yang bisa kita jadikan alat dan untuk bisa digunakan. Itu mungkin dari saya dan Mbak Zahra dari Bandung, ini dari SMK Bandung. Terima kasih. Bagaimana kalau benar terjadi besar, tadi silakan di-download di Inaris personal. Jadi downloadnya kalau dengan handphone itu kita sebut Inaris personal. Nah, di dalam Inaris personal ini nanti ada seperti ini. Mohon maaf. Nah, ancamannya apa? Gempa bumi. Ya. Ini kan jelas gempa bumi. Nah, di sini bisa kita buka nih. Klik. Nah, kita buka. Ini ada rekomendasinya. Apa saja yang dilakukan? Rekomendasi gempa bumi sebelum, pastikan rumah, sekolah, kantor Anda menerapkan ketentuan bangunan tahan gempa. Lihat pedoman teknisnya. Terus banyak, ya kan? Rekomendasi gempa bumi ini sampai 6. Terus rekomendasi gempa bumi pada saat terjadi bencana. Apa saja? Jika Anda berada dalam rumah sederhana tidak tahan gempa, lindungi kepala, keluar dari rumah dengan merasakan gempa. Banyak. Jadi silakan di-download dari apa yang harus kita lakukan, silakan di-download saja di menggunakan di handphone Bapak Ibu, restore, cari Inaris personal. Setelah itu nanti akan ketemu satu yang kita sebut, kita berada di wilayah itu punya berikut ini. Disebut papan, berikut info masalah bahaya bencana yang ada di sekitarmu. Karena saya berdiri di sekitar Borobudur, ini ada gempa. Gempanya sedang. Terkait sama ininya nanti bisa dibuka di sini. Ini buka saja, muncul rekomendasi seperti ini. Terus dibuka ke bawah, macam apa sebelum ada bencana, saat bencana, dan setelah bencana. Itu mungkin sebagai panduan sehingga semuanya sama, ya kan, semua punya persepsi yang sama, dan pastinya saya minta nanti pihak kampus untuk juga bisa memberikan hadiah selain yang bertanya adalah kepada teman-teman yang sudah bisa membuka aplikasi Inaris personal. Saya bisa buka di screenshot, ini saya bisa buka. Nah, mohon pihak kampus untuk memberikan hadiah, nggak tahu hadiahnya
tidak bayar SPP selama sampai lulus juga bagus, ya kan? Ya, atau apa? Karena ini bagian edukasi, nggak mungkin hanya diberikan sebenarnya itu. Jadi itu yang bisa sampaikan Pak Made kepada Mas Billy dan Teh Zahra. Terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan, dan pastinya pertanyaan tadi juga untuk pertanyaan untuk teman-teman yang lain. Tapi masalahnya kalau perlu ada apa pada saat terjadi bencana, nggak usah repot-repot, buka aplikasi Inaris personal di handphone Bapak Ibu. Di gadget ini yang baru bisa yang menggunakan di luar Apple. Jadi yang pakai smartphone sudah bisa, tapi kalau yang Apple belum. Jadi kalau pakai Samsung, pakai yang lainnya sudah bisa dibuka semua dimanapun, dan posisi dimanapun ini akan ngikutin di mana posisi kita berada. Saya di sini juga tidak harus ke setting lagi, saya ke Bandung nggak usah nyeting. Pokoknya dia akan ngikutin sepanjang, dengan syarat sepanjang handphone kita punya kuota. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pangarso. Ini rupanya yang bertanya makin banyak. Namun kesimpulannya mungkin bagi adik-adik semua yang ingin bertanya untuk mengetahui bagaimana cara dan lain-lain tadi sudah disampaikan lewat aplikasi Inaris ya Pak ya. Ya, Itu akan melihat potensi bahaya di mana Anda akan stay ya, di mana titik lokasi, dan melihat beberapa cara penanggulangan atau apa-apa saja yang barangkali adik-adik perlu lakukan. Namun di sini mungkin ada pertanyaan menarik Pak. Izin bertanya, kalau menyelamatkan barang nih Pak, boleh nggak sih berpikir kalau menyelamatkan diri harus menyelamatkan barang-barangnya Pak? Gitu Pak. Kira-kira barang apa saja yang perlu diselamatkan? Oke, ya terima kasih. Menyelamatkan barang itu penting, tapi barang apa yang harus kita selamatkan? Karena urusan bencana yang paling perlu adalah kita menyelamatkan nyawa kita dulu. Nah, setelah kita menyelamatkan nyawa, apa barang yang harus kita bawa? Tadi disebutkan adalah ada di tas siaga. Tas siaga itu isinya apa? Dokumen, ya kan? Mulai dari surat KTP, surat kartu keluarga, ijazah adik-adik mulai dari tingkat TK sampai SMA, sampai kuliah, Bu Doktor, Bu Prof sampai tesis, sampai ininya dikumpulin semua di sana, ya kan? Terus dimasukkan ke plastik yang tahan gempa, yang tahan kedap udara. Itu satu dokumen, termasuk dokumen SK bapaknya jadi pegawai, terus asuransi, semua dimasukin di situ. Itu yang namanya barang. Baru satu komponen. Komponen kedua apa? Perlengkapan pribadi. Dalam rangka mengungsi lebih untuk kebutuhan 1 sampai 3 hari ke depan. Sebelum ada bantuan dari pihak luar. Ya, ada baju, ada urusan di dalam baju, ya, handuk, perlengkapan mandi, untuk satu keluarga untuk 3 hari ke depan. Pakai yang ringan-ringan, yang tipis, jangan pakai yang untuk bersolek, ya kan? Adik-adik nanti pakai, wah kami kalau harus pakai mantel, kalau pakai ini ya nggak muat tasnya. Ya, cukup pakaian kaos, terus juga sarana yang harus bawa untuk ibadah, ya kan, teman-teman yang muslim mungkin bawa sarung, bawa mukena, ya kan. Terus juga kitab yang kita percayai sesuai dengan agama kita. Yang Islam juga diselipkan situ ada Al-Quran kecil dibaca, yang Kristen juga Injil yang harus disimpan dibaca. Taruh aja di bagian dari dokumen itu, walaupun kan ukurannya tidak selalu besar kan. Kitab-kitab kita juga ada yang kecil-kecil. Nah, masukin sebagai pedoman kita bahwa kita percaya sebagai makhluk Tuhan pada saat terjadi bencana. Ini yang paling penting. Selama ini kita lupa. Wah Tuhan, kenapa saya dikasih cobaan seperti ini? Nangisnya cuma cobaan. Itu harta yang kedua yang harus kita selamat. Yang ketiga apa? Tambahan. Ya kan? Senter, jas hujan. Ya kan? Kalau pas musim hujan. Ada senter, ada jas hujan, ada baterai, ada uang fisik. Karena selama ini kita sudah tidak menggunakan uang dalam bentuk fisik. Semua pakai EEE semua. E-tol, e-money, ya kan? Apapun pakai E itu. Sehingga sudah jarang sekali uang musik. Nah, karena pada saat terjadi bencana, kadang
sarana-sarana untuk EE itu terputus sehingga perlu uang cash. Belum tentu, wah gampang Pak, kita ke ATM aja. Belum tentu ATM-nya ada. Ya kan? Listrik aja belum tentu hidup. Ya. Nah, itulah yang kita sebut barang-barang yang wajib kita selamatkan. Yang kita bawa dalamnya. Kalau lemari, kasur itu nggak usah lah. Ya kan? Nah, mungkin laptop juga penting sebagai pegangan. Nah, tapi yang paling penting lagi, selain 3 tadi dimasukkan dalam tas siaga, ada yang lebih penting lagi. Siapa yang harus membawa itu? Apakah bapaknya, apakah ibunya, apakah anak yang pertama, ya kan? Atau yang kedua, ketiga, keempat. Silakan disepakatin di masing-masing keluarga bikin SOP. Itu adalah alat-alat yang perlu kita siapkan dan perlu wajib kita selamatkan. Kalau kambing, tapi walaupun itu bisa selamatkan, biasanya kita ada beberapa hal yang bisa kita pelajarin dulu. Kalau gunung api, mereka bisa mempersiapkan dulu karena ada peningkatan status dari normal, siaga, waspada, sama siap. Ya kan? Banjir juga ada pastinya himbauan karena BMKG menyatakan bahwa akan terjadi gempa yang cukup ekstrim di wilayah Jabodetabek, kemungkinan hujannya lebih dari 6 dan kemungkinan akan banjir di wilayah ini. Itu bisa diprediksi. Sehingga kita bisa mengantisipasi apa yang harus kita bawa dulu. Kita bawa dulu. Nah, kalau gempa memang tidak ada yang bisa memprediksi, sehingga kita harus siap siaga setiap 24 jam. Jadi setiap 24 jam seumur hidup kita, ya kan? Bukan 1 jam. Nah, itu apa yang perlu diselamatkan. Karena biasanya terjadi bencana, gempa, ya kan, atau tsunami, banjir, banyak korban itu karena kepingin menyelamatkan hartanya. Terjadi gempa, ya kan, gempa lebih dari 20 detik gempanya ini, lari keluar. Baru ingat, oh itu, handphone dikasih pacar saya belum saya ambil, lari pulang ke rumah. Pas sampai rumah, rumahnya ambruk, jadilah korban. Ya kan? Waktu tsunami aja, waktu gempa aja banyak sekali yang begitu meninggal di tempat. Karena apa? Karena ada yang kelupaan. Sehingga memang perlu ada SP keluarga tadi. Siapa yang bawa tas siaga, siapa yang bawa ini. Nah, anak-anak, keperluan pribadi menjadi wajib kita bawa sendiri masuk dalam tas. Yang mbak-mbak, yang biasa bulanan, yang ini, bawa sendiri. Supaya, oh tas ini yang saya bisa sendiri. Ini yang tas untuk keluarga dibawa. Yang dokumen-dokumen. Ini. Jadi ada SOP yang bisa kita lakukan. Itu mungkin Pak Made. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ini terakhir ya Pak ya, sebelum kita tutup, karena ini terlalu banyak yang bertanya, mungkin saya pilih satu lagi sebelum kita tutup. Ini pertanyaannya cukup mungkin berkaitan dengan organisasi di kantornya nih Pak Alwin. Buat adik-adik yang lain yang belum terjawab, pertanyaan ini nanti coba saya sudah screenshot, nanti jawabannya bisa kita jawab via chat ya, grup ya. Pak Auli menanyakan gini Pak, apakah di BNPB memiliki kerjasama dengan pihak swasta perihal penanggulangan bencana banjir, terutama pada orang hilang yang hanyut, seperti organisasi selam atau profesional diver ya, terdaftar di swasta, baik secara regional maupun nasional? Oke, terima kasih Pak Alwin. Jadi memang kita BNPB memang sudah punya kerjasama banyak dengan semua pihak. Baik dalam urusan pra-bencana pada saat bencana pasca bencana. Nah, sekarang menjadi permasalahan menarik dikala Bapak menanyakan orang hilang yang harus butuh alat selam. Ya kan, karena banjir. Rasanya di banjir di Depok, di ini nggak butuh alat selam deh. Di Bekasi dan banjir yang terendam tidak perlu alat selam. Memang kita bisa, organisasi itu kan pastinya tidak harus dengan MOU dan BNPB saja, tapi bisa dengan BPBD-nya, baik provinsi maupun kota. Mungkin di Jawa Tengah ada itu BPD yang sudah kerjasama dengan para penyelam dari Angkatan Laut, karena di sana juga dekat daerah ini. Atau dari mana. Tapi intinya bahwa kerjasama itu perlu dilakukan dan organisasi itu tidak cuma MOU saja, tapi juga kita pelatihan, mungkin terkait dengan menyelam nanti bisa dengan Basarnas, bukan di BNPB. Kalau kita ngambil spesifikasi terkait sama hanya respon, penyelamatan atas orang itu di Basarnas. Tapi kalau urusan penanggulangan bencana secara utuh itu ada di
BNPB. Jadi kalau hanya pertolongan pertama dan evakuasi korban, itu mandatnya menurut undang-undang ada di Basarnas, sehingga diperlukan Basarnas Search and Rescue. Nah, karena urusan dengan orang tenggelam, maka urusannya adalah itu Search and Rescue. Tapi kalau terjadi banjir, bencana, itu kita kerjasamakan antara Basarnas, kita, para relawan, para expert yang lain, termasuk dari TNI Polri, kita libatkan secara menyeluruh. Gitu. Itu mungkin. Jadi nanti bisa komunikasi dengan BPD setempat, baik provinsi maupun kabupaten, atau Basarnas atau pos-pos Basarnas yang ada di wilayah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pangarso, luar biasa. Hari ini kita mendapat insight yang banyak. Paling nggak kita mendapat pengetahuan hari ini. Semoga lewat webinar ini, pengetahuan meningkat dan kesadaran kita dan kepedulian kita terhadap potensi bahaya di sekitar kita bisa kita cegah sedini mungkin. Paling tidak kita mengetahui ya Pak ya, memang bencana tidak bisa kita hindari. Paling tidak kita sudah mengetahui bagaimana memitigasinya, bagaimana langkah-langkah kita untuk mengurangi dampaknya tadi terhadap diri sendiri, keluarga, ataupun fasilitas yang Oh ya kita. Pak Made, izin. Ya. Saya lupa, saya sampaikan sedikit sebagai pengakhir mungkin ya. Sebagai pengingat lagi. Ya, bencana itu adalah kejadian yang berulang. Jadi pastikan kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian, teman-teman, bencana itu adalah bencana yang berulang. Gempa itu juga berulang. Gempa di Cianjur itu berulang kurang lebih durasinya sekitar 20 tahunan sampai 30 tahunan sekali terjadi, pasti terjadi. Gunung Merapi meletus ini setiap 10 tahun sekali. Pasti ada terjadi. Walaupun 10 tahunnya panjang, tapi kurang lebih seperti itu. Termasuk bencana non-alam seperti virus seperti COVID. COVID itu durasinya kurang lebih sekitar 100 tahun sekali terjadi. 1720 pernah terjadi di Spanyol, 1820 terjadi kolera di India dan menyebar sampai ke Indonesia, 1920 terjadi flu Spanyol lagi yang masuk ke Indonesia dan ada 5 juta orang meninggal, kurang lebih hampir 5 juta orang meninggal karena flu Spanyol di Indonesia. Tahun 1920. Tahun 2020 terjadi COVID dan sampai ke Indonesia dan yang terdampak dan meninggal cukup banyak dan cukup merepotkan kita semua. Jadi kita pastikan bahwa kejadian bencana adalah kejadian yang berulang. Mau gempa bumi, mau tsunami, terutama gempa bumi, kalau tsunami belum tentu. Ada gempa bumi, ada banjir, termasuk bencana itu. Namun juga tadi bicara tsunami, bahwa tsunami itu terjadi tidak cuma karena gempa saja, tapi ada faktor-faktor lain yang bisa menimbulkan tsunami. Contoh kejadian 2018 di Pandeglang itu bukan karena gempa, tapi karena sesuatu hal muncul tsunami karena ada gugusan lempeng dari gunung Anak Krakatau yang runtuh dan menyebabkan tsunami, atau kejadian bintang atau meteor sehingga menyebabkan tsunami. Jadi tsunami itu terjadi tidak hanya karena gempa bumi saja, tapi karena faktor lain. Sehingga saya pastikan bahwa kenapa kesiapsiagaan kita menjadi penting. Itu mungkin Pak Made. Ya, terima kasih. Adalah bencana adalah pasti akan terulang. Baik. Itu closing statement dari Pak Pangarso. Bencana ini pasti berulang. Silakan. Semua. Ya, oleh karena itu dapat kita akhiri pertemuan kali ini. Untuk materi dan sertifikat peserta nanti kita akan kirim sesuai dengan link presensi yang disampaikan Pak Dwi. Tolong untuk diisi. Dan untuk nanti Pak, kebetulan kami kantornya dekat BNPB Pak. Kami sebelah Bapak Pak kantornya Pak, towernya Pak. Oh gitu? Iya. Boleh nanti main kan? Iya, jadi saya hari Selasa Rabu ada di kantor. Ya, siap Pak. Nanti kami ke sana. Soan Pak. Buat adik-adik semua nanti untuk Inaris kami wajibkan untuk di-download. Paling tidak itu menjadi salah satu fasilitas buat adik-adik mempelajari lebih dalam lah, mengenal. Nanti kalau ada pertanyaan seputar yang sulit nanti bisa ditanyakan lewat kami di pihak grup. Untuk 3 penanya nanti kami akan kirimkan hadiahnya nanti yang kami pilih tadi Pak Billy, Zahra, dan Fania, 3 orang.
Untuk syarat mengikuti nanti kita ada pelatihan simulasi adalah adik-adik bisa mendownload aplikasi Inaris ya sebelum kegiatan pelatihan simulasi. Nanti kita sudah setting seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada Pak Dwi. Terima kasih banget Pak Pangarso atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan kepada kami. Silakan Pak Dwi Haryanto. Ya, baik. Terima kasih Pak Imade Indra dan yang telah menjadi moderator, dan juga Pak Pangarso yang telah menjadi narasumber menyampaikan materi yang sangat luar biasa tentang kesiapsiagaan bencana. Ya, jadi tadi memang di akhir disampaikan bahwa bencana baik itu alam ataupun non alam adalah kejadian yang berulang. Baik, Bapak Ibu serta hadirin, kepada Pak Pangarso berikut kami sampaikan sertifikat penghargaan. Terima kasih. Ya, atas kesediaannya menjadi narasumber dalam kegiatan manajemen sharing session yang diadakan rutin oleh Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Nanti sertifikat penghargaan fisiknya akan kami kirimkan Pak secara langsung seperti itu. Baik, selanjutnya kami ingin informasikan kepada para peserta khususnya dari siswa-siswi SMA, SMK ataupun MA yang hadir dalam kegiatan hari ini. Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti juga sedang menyelenggarakan kompetisi ya untuk adik-adik lebih mengenal tentang asuransi dan aktuaria. Ya, berikut informasi tentang Olimpiade Asuransi dan Aktuaria. Mohon operator dapat membantu menayangkan video tersebut. Baik, terima kasih, operator. Jadi sedikit penjelasan tentang Olimpiade Asuransi dan Aktuaria yang dapat diikuti oleh siswa-siswi SMA, SMK ataupun MA. Mohon dapat dibantu di share flyernya, operator. Olimpiade ini terdiri atas 2 bidang, yaitu bidang asuransi dan aktuaria. Silakan adik-adik bisa memilih salah satu. Untuk asuransi mungkin yang lebih berkaitan dengan ekonomi, akuntansi, dan lain sebagainya. Ada topik-topik sudah kita siapkan yang akan dilombakan, dan juga untuk aktuaria ini yang lebih ke matematika. Ya. Jadi mungkin bagi siswa-siswi yang tertarik mungkin lebih ke asuransi, silakan mengikuti asuransi, dan yang matematika bisa mengikuti bidang yang aktuaria. Kompetisi ini akan memperebutkan hadiah seperti yang terlampir ya, juara 1 pada masing-masing bidang 5 juta, kemudian 3,5 juta untuk juara 2, dan sampai juara papan ketiga yaitu 500.000 ya. Kemudian untuk bagaimana timeline dari waktu kompetisi ini, kompetisi ini silahkan akan dibuka sampai tanggal 6 Februari ya. Jadi silahkan adik-adik bisa mengisi link pendaftaran ya di bit.ly/Olimpiade-Asuransi-Aktuaria. Bisa juga nanti dilihat di Instagram STMA Trisakti atau Kemahasiswaan STMA Trisakti ya. Di mana untuk peserta mendaftar biaya pendaftaran sebesar 50.000.
Dan khusus untuk adik-adik yang hadir pada acara sore hari ini tidak dikenakan biaya atau gratis. Dengan catatan adik-adik screenshot penjelasan ini dan nanti diunggah pada link pendaftaran. Jadi untuk adik-adik yang hadir pada hari ini kita tidak memungut biaya pendaftaran untuk Olimpiade Asuransi dan Aktuaria tersebut. Babak penyisian atau tahap pertama itu nanti dilaksanakan online tanggal 21 Februari. Kemudian babak semifinal juga online tanggal 14 Maret. Dan babak finalnya nanti akan offline langsung di Jakarta. Nanti adik-adik akan diundang ke Jakarta dan akan kita fasilitasi untuk penginapan dan juga nanti kita ajak keliling-keliling Jakarta seperti itu. Ini kebetulan bertepatan dengan Dies Natalis SMA Trisakti tanggal 10 April 2023 ya. Jadi babak penyisian dan semifinal itu online menggunakan Zoom dan babak finalnya adalah offline di SMA Trisakti. Demikian penjelasan singkat tentang Olimpiade Asuransi dan Aktuaria. Jadi silahkan ya, jangan ragu untuk mendaftar, terutama bagi adik-adik yang memang tertarik dengan risiko ya, karena salah satu yang dilombakan adalah risiko dan juga tentang matematika. Baik, terima kasih. Mohon dapat di stop share. Ya, baik, kita memasuki acara yang terakhir ya. Namun sebelum foto bersama ada pengumuman sesuai dengan yang sudah dijanjikan ya, akan ada penyampaian sekolah dengan peserta terbanyak. Ya, mungkin langsung saja kami umumkan selamat kepada SMK Negeri 11 Bandung ya. Yang mana pesertanya menjadi peserta yang terbanyak untuk mengikuti kegiatan manajemen sharing session ini. Nanti akan ada souvenir ataupun hadiah ya yang disiapkan oleh SMA Trisakti yang akan kami kirimkan secara langsung ke SMK Negeri 11 Bandung. Ya, baik, terima kasih ya adik-adik di sini sangat banyak ya, dan juga mungkin ada Bapak Ibu guru dari SMK Negeri 11 Bandung. Baik, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan foto bersama terlebih dahulu. Silakan ya, hadirin ya adik-adik, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, adik-adik silakan dapat menyalakan kameranya. Ya, kita ada tiga slide kebetulan di sini. Ya, nanti mohon dibantu oleh operator ya. Silakan, masih kami tunggu untuk dapat menyalakan kameranya untuk dokumentasi. Ya. Baik, mungkin kita mulai dari yang pertama ya. Operator mau dibantu ya. 1, 2, 3. Ya. Baik. Kemudian salam tangguh bencana tadi ya. Kepalkan ini ya, tangannya ya. Seperti ini ya. Adik-adik, Bapak Ibu. Tangannya dikepalkan, salam tangguh bencana. Ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya. Baik. Cukup ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang telah tetap stay ya bersama kita dalam acara manajemen sharing session webinar kesiapsiagaan. Kami ucapkan terima kasih khususnya kepada narasumber Bapak Pangarso atas materi yang telah disampaikan, kepada moderator dan kepada Ibu Prof. Rukaisi, Bapak Ibu dosen dan semua hadirin. Untuk sertifikat nanti akan kita kirimkan melalui email. Demikian untuk acara manajemen sharing session di awal tahun 2023 ini. Saya selaku MC mohon maaf jika ada kesalahan ataupun hal yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di manajemen sharing session bulan Februari 2023 ya. Salam tangguh bencana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.